فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan perincian tentang masalah istihza wasabbus sahabah, tentang masalah mengolok-olok dan mencela sahabat. Ini diingat, ikhwan. Sebagian memberikan perincian lebih banyak, tapi dalam kitab kita, ikhwan, lebih mudah. Kenapa? Karena perincian yang pertama itu sebenarnya kalau mau diperinci itu jadi banyak. Nah, bentuk-bentuknya. Baik. Berarti mencela sahabat intinya yang hukumnya sampai tingkatan kafir. Mencela sahabat yang hukumnya sampai tingkatan kafir, yaitu apa? Yang mencela keseluruhan para sahabat. Seluruh para sahabat dicela. Jadi keumuman para sahabat Nabi dicela. Seperti yang dikatakan oleh apa? Oleh si munafik dalam hadis, mencela keseluruhan para sahabat. Kami tidak melihat para qurra, tidak ada orang yang lebih rakus daripada qurra kami, yaitu para sahabat maksudnya. Baik. Yang kedua, menuduh keseluruhan para sahabat dengan apa? Sifat kemunafikan. Kemudian yang ketiga, menuduh para sahabat murtad. Nah, atau mencela bahwasanya mereka orang murtad, mencela mereka orang munafik. Atau kalau tidak semuanya, tapi apa? Mayoritasnya. Menuduh mayoritas para sahabat munafik. Menuduh mayoritas para sahabat itu murtad, kecuali sedikit saja. Maka kondisi yang seperti ini pelakunya apa? Murtad, terjatuh dalam kufur akbar, dan ini terjadi ijma'. Paham? Paham kondisi yang pertama ini? Diingat-ingat. Besok ditanya lagi, tidak bingung. Jadi yang mengolok-olok dan mencela keseluruhan para sahabat jelas kafir. Mengolok-olok dan mencela para sahabat dengan kemunafikan, ini juga kafir. Mengolok-olok dan mencela para sahabat dengan kemurtadan, mereka dikatakan murtad, baik keseluruhannya atau mayoritasnya kecuali sedikit saja. Nah, ini semuanya kondisi-kondisi yang hukumnya apa, Akmal? Pelakunya apa? Kafir, murtad. Ada khilaf tidak? Tidak ada khilaf. Berarti terjadi apa namanya? Kalau tidak ada khilaf berarti terjadi apa? Terjadi ijma'. Siapa yang menukilkan ijma' dalam masalah ini? Syukran. Ibnu Hazm, terus Imam As-Sam'ani, terus jangan ngelirik. Al-Qadhi Abu Ya'la, kemudian yang masyhur siapa? Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir dan yang lainnya. Baik, ini yang pertama, perincian pertama. Kemudian yang kedua, kalau mencelanya juga diiringi dengan perkara kekufuran yang lain yang ada pada orang itu, maka jelas tidak ada keraguan tentang kekufuran pelakunya. Karena tergabung beberapa unsur kekufuran pada dia, menunjukkan dia padanya nifaq i'tiqadi. Nah, yang ketiga ini yang hukumnya tidak kafir. Diingat-ingat, yang mencela sahabat tapi hukumnya tidak sampai kafir apabila
celaan atau olok-olokan itu tidak mengenai adalah sahabat, tidak pula mengenai agamanya. Yaitu tidak ada kaitannya dengan agama sahabat, tapi mengarah kepada pribadi sahabat tersebut. Pribadi masing-masing sahabat, misalnya sedang menyebutkan nama sahabat tertentu, kemudian dia katakan, dia seorang yang memiliki sifat bakhil, dia seorang yang gila perempuan misalnya. Karena ketika menjelaskan misalnya ada seorang sahabi yang nikahnya sangat banyak, nikah berkali-kali, kemudian dia muncul lisannya ucapan buruk, ini gila perempuan misalnya. Ini celaan, tapi mengarah ke pribadinya. Tidak ke sisi adalah, tidak pula ke sisi agama. Maka ini masuk dalam dosa besar dan pelakunya dikenakan apa ini? Fatih. Walaupun dia tidak dikafirkan, tapi pelakunya diapakan? Terjatuh dalam dosa besar, itu kaitannya dengan Allah. Kalau hukum di dunia dia diapakan? Diberi hukuman, yaitu at-ta'zir. Ta'zir ini hukuman dari apa? Dari umara, tapi di bawah hukum had. Ya, pada hal-hal yang tidak ada hukum had, maka umara berhak menghukum, namanya ta'zir. Ta'zir, pantas ta'zir. Mau dipukuli pakai sendal kah, diarak keliling kampung misalnya, orang seperti ini kayak yang lidahnya mencela sahabat, dan dipukuli pakai sendal, diarak keliling kampung. Ini ta'zir dan ta'dib namanya. Ini kembali kepada kebijakan umara dan melihat kemaslahatannya. Baik. Apa tadi namanya? Hukuman seperti ini namanya Pak Muhammad Bengkulu? Ta'zir. Baik. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatul 'ashirah, permasalahan yang ke-10. Sebelumnya belum bisa menyimpulkan dari kitab, ringkas di catatan, kemudian minta yang paham, minta temannya yang sudah paham untuk melihat catatannya betul atau salah, baca sekilas, sehingga dia mampu memahami. Al-mas'alatul 'ashirah al-istihza' bi ahli al-'ilmi was-salahi 'ala naw'ain. Permasalahan yang ke-10 sekarang, mengolok-olok ahlul ilmi, mengolok-olok ulama, dan mengolok-olok orang saleh. Hukumnya bagaimana? Ini sekarang permasalahan kita. Hukum mengolok-olok ulama, hukum mengolok-olok orang saleh. Hukumnya terbagi menjadi dua. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, al-istihza'u was-sukhriyatu bi ashkhasihim. Jenis yang pertama yaitu mengolok-olok dan mengejek pribadi-pribadi mereka. Bukan kepada mereka yang bukan kepada sesuatu yang mereka bawa, tapi kepada pribadinya. Kama yastahzi'u bi awsafihimul khalqiyah wal khuluqiyah. Seperti orang yang mengolok-olok sifat ulama atau sifat orang soleh dari sisi fisiknya. Cebol misalnya, diolok-olok.
atau dia gendut kayak gentong misalnya. Nah, diolok-olok ini sifat apa? Mengolok-olok kembali ke apa? Ke khalqiyah. Khalqiyah itu apa? Sifat apa? Tadi sifat khalqiyah apa? Alhamdulillah Hafid. Sifat fisiknya. Fisik itu tubuhnya, mengolok-olok tubuh. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Awil khuluqiyah atau olok-olokan itu berkaitan dengan sifat akhlak dia. Nah, sifat akhlak dia. Misalnya akhlaknya dianggap jelek dan seterusnya. Nah, maka jenis yang seperti ini, ikhwan, olok-olokan yang mengarah kepada pribadi ulama atau pribadi orang soleh berkaitan dengan fisik atau sifat-sifatnya, ya, sifat akhlaknya, maka hukumnya fahadzan naw'u muharram. Maka jenis ini hukumnya muharram. Sebagaimana juga apa? Mengolok-olok keseluruhan manusia tidak boleh. Baik. Apa dalil hal ini? Wa yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan sampai suatu kaum mengejek, ya, merendahkan, mengolok-olok sebagian kaum yang lain. Sebab ya, bisa saja mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Bisa saja yang diejek itu lebih baik keadaannya dibandingkan yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan jangan pula para wanita mengejek wanita-wanita yang lain, karena bisa saja wanita yang mereka ejek itu lebih bagus daripada yang mengejek. Nah, ini jelas apa? Dikhususkan masing-masing para lelaki ada larangan tersendiri, para wanita ditegaskan juga untuk tidak saling mengejek sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatum fa ulaika humudz zalimun. Dan juga jangan kalian saling apa? Lams. Lams itu akhwan, yaitu apa? Sindiran. Nam, yaitu sebenarnya ejekan tapi tidak secara langsung, bentuknya sindiran. Nah, jangan kalian menyindir diri kalian sendiri. Maksudnya kepada kaum mukminin diungkapkan sindiran kita, ejekan yang tidak kentara, taib, kepada saudara-saudara kita kaum mukminin itu ibaratnya sebenarnya mengenai diri kita sendiri. Naam. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan pula kalian saling melempar satu sama lain dengan julukan-julukan yang buruk. Baik. Jangan memberikan julukan-julukan yang buruk. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, kemudian perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala sifati akhwan. Nah, bahwasanya itu adalah kefasikan yang dilakukan setelah keimanan. Naam. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan siapa saja yang tidak bertobat maka sungguh mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Menunjukkan perkara itu perkara yang diharamkan. Ini kalau olok-olokannya mengarah kepada apa tadi Khadir? Kepada sifat apa?
kepada sifat fisiknya atau akhlaknya, mengolok-olok para sahabat, mengolok-olok para ulama atau mengolok-olok orang saleh, tapi olok-olokan ini mengarah kepada pribadinya terkait sifat fisik atau sifat akhlaknya, maka ini hukumnya muharram. Jenis yang kedua, akhwan, an-naw'u tsani al-istihza'u wa sukhriyatu bi ahli al-ilmi li ajli ilmihim wa bi ahli salahi li ajli salahihim. Sekarang yang kedua, mengolok-olok dan mengejek ulama dikarenakan ilmu mereka. Dikarenakan apa? Ilmu mereka. Ilmu mereka yang mereka bawa itu adalah agama. Jadi intinya mengolok-olok dan mengejek para ulama dikarenakan agama yang mereka sampaikan. Dan juga mengolok-olok orang saleh dikarenakan kesolehan mereka, karena mereka orang yang taat, karena mereka orang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, diejek karena itu, maka hukumnya bagaimana? Fahadzan naw'u kufrun wa riddatun an dinil Islam. Ini bahaya, kawan. Nah, maka ini jenis ini, kawan, hukumnya apa? Kufur dan riddah. Kekufuran dan kemurtadan dari agama Islam. Dikomah di situ. Lianna istihza'ahu bihim innama huwa min ajli ad-dini wal ilmi was salahi alladhi yahmiluna. Kenapa kok dikafirkan? Karena olok-olokan itu, ya, olok-olokan terhadap orang saleh dan ulama tadi, nah, hanyalah dikarenakan agama dan ilmu serta kesalehan yang mereka emban. Ya, dikarenakan agama, ilmu dan kesolehan mereka, akhirnya mereka diolok-olok. Bukan karena fisiknya, bukan karena tindak tanduk pribadinya, bukan. Tapi karena agamanya. Berarti sebenarnya dia mengarah kepada celaan terhadap agama, maka dihukumi murtad. La ala ashkhasihim wa dzawatihim. Olok-olokan itu bukan kepada pribadi-pribadi para ulama atau pribadi orang-orang saleh, demikian pula kepada fisik-fisik mereka, bukan. Wa hadza istihza'un bil Islam, dan ini hakikatnya adalah apa? Olok-olokan terhadap Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafikin yang mengolok-olok para sahabat. Mereka adalah qurra, mereka adalah para ulama, mereka katakan ma ra'ayna mithla qurra'ina hum arghabu butunan, dan seterusnya. Wa istadallu lahu biqaulihi ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan diambil dalil untuk hal ini yaitu ayat di surat At-Taubah yang telah terulang-ulang. Nah, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian berolok-olok? Jangan kalian minta udzur, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dengan melihat sebab turunnya ayat. Kenapa? Orang-orang munafikin saat itu mengolok-olok, yaitu orang-orang saleh dari kalangan sahabat dan para ulama-ulama sahabat. Baik. Dan hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang dikutip di bawahnya, akan kita baca. Su'ila Syekh Ibnu Utsaimin fil Majmu' Tsamin an ba'din nasi alladzina yaskharuna bidinillahi wa yastahzi'una bihim ma hukmuhum. Perhatikan. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang sebagian orang yang mereka mengejek agama Allah. Baik. Dan mengolok-olok orang-orang yang apa? Orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat yang kurang, kawan. Saya antum tambahkan
an ba'din nas alladzina yaskharuna bil multazimina bidinillah. Yaskharuna bil multazimin bidinillah. Wa yastahzi'una bihim ma hukmuhum. Jadi di situ ditambahkan ada kalimat yang kurang, yaitu bil multazimin. Ditambahkan. Nanti dilihat. Itu tentang orang-orang yang mengolok-olok orang yang multazim, yaitu orang yang istiqomah dengan sunnah, memegang agama Allah, dan mengolok-olok mereka, apa hukumnya? Baik. Fa'ajaba, maka beliau menjawab, haula'il ladzina yaskharuna bil multazimina bidinillah al-munaffidhina li awamirillahi fihim naw'u nifaqin. Ini jelas. Kata beliau, mereka ini orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang iltizam dengan agama Allah, yang memegang teguh agama Allah, yang menunaikan perintah-perintah Allah, kok diolok-olok. Maka orang-orang yang mengolok-olok ini, kata Syekh apa? Fihim naw'u nifaq. Pada mereka itu ada jenis kemunafikan. Ya, pada mereka ada jenis kemunafikan. Fa inna Allah Ta'ala qala anil munafiqin alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang orang-orang munafikin, yaitu mereka ini yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqah. Orang yang suka apa? Suka nyindir, ngecek, tapi tidak jelas, tidak terang-terangan terhadap orang-orang yang taat dari kalangan kaum mukminin di dalam sedekah mereka. Orang munafik ini bisanya cuma apa? Ngomentar. Maka hati-hati ya kawan, kalau seorang memposisikan diri dalam setiap hal itu sebagai komentator, karena ini diantara sifatnya orang-orang munafikin, semuanya dikomeni, dikasih komen. Orang sedekah dia komentari, sedekah banyak dia komentari, alah sedekahnya riya paling. Gantian ada orang datang sedekah sedikit, dia komentari, sedekah seperti itu, mending nggak usah sedekah saja, sedekah kok sedikit. Nah, Allah tidak butuh dengan sedekah yang sedikit. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang baik mau sedekah. Nah, ketika datang dengan sedekah yang banyak, dia juga celah. Nah, sedekah banyak berarti riya. Ketika sedikit, dia remehkan, sedekah sedikit. Allah tidak butuh dengan sedekah yang seperti itu. Nah, ini sifat orang-orang munafikin terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak ada benarnya, padahal mereka benar. Orang berbuat kebaikan sesuai dengan keadaannya. Dia telah berbuat baik, bersedekah baik banyak ataupun sedikit, dia telah apa? Menunaikan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan kemampuan. Ini berkaitan ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Kemudian walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Dan orang-orang dari kalangan kaum mukminin yang tidak mendapati kecuali apa? Kecuali yang mereka mampu saja untuk disedekahkan. Fayaskharuna minhum, mereka ejek, mereka hina. Nah, tadi yang sedekah sedikit dihina, punyanya cuman itu. Padahal orang munafik ini yang enggak sedekah banyak, enggak sedekah sedikit. Nah, karena ejekan itu biasanya untuk membenarkan apa? Dirinya. Ketika melihat ada orang yang sedekah banyak, dia enggak sedekah. Orang munafik ini enggak sedekah. Melihat orang yang sedekah banyak, akhirnya untuk membenarkan dirinya, alah sedekah banyak, sia-sia saja kalau riya. Berarti
seakan-akan apa? Aku lebih mending ya kan? Enggak sedekah, enggak riya. Kemudian ada orang sedekah sedikit, nah, fayaskharuna minhum, mereka hinakan. Sedekah kok sedikit, percuma, ya, tanggung. Mending enggak usah sedekah saja, seperti kami. Itu maksudnya. Maka hukuman mereka sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala akan hinakan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ini sifat munafikin yang sukanya mengecek orang-orang saleh, orang-orang yang taat beramal. Tsumma in kanu yastahzi'una bihi min ajli ma hum 'alaihi min asy-syar'i fa inna istihza'ahum bihim istihza'un bisyari'ah. Kemudian apabila mereka mengolok-oloknya terhadap orang-orang yang saleh ini dikarenakan apa yang mereka berada di atasnya berupa syariat, maka sesungguhnya olok-olokan itu hakikatnya adalah mengolok-olok syariat. Dan mengolok-olok syariat hukumnya apa? Kufrun. Ya, mengolok-olok syariat hukumnya kufrun. Ini arahnya. Jadi mengolok-olok orang saleh karena syariat yang mereka bawa, ini berarti hakikatnya mengolok-olok syariatnya, mengolok-olok agamanya. Maka hukum yang seperti ini apa? Hukumnya mujahid. Hukumnya kufur. Tayyib. Kemudian perincian yang berikutnya, amma idza kanu yastahzi'una ya'nuna ashkhasahum. Ashkhas maksudnya apa? Pribadi-pribadi mereka. Adapun apabila mereka mengolok-olok dan mereka maksudkan adalah pribadi-pribadi orang-orang yang istiqomah tadi, pribadi ahli sunnah, pribadi orang yang tayyib, yang istiqomah. Ya'nuna ashkhasahum, yang mereka maksudkan adalah pribadi mereka, orangnya. Wa zayyahum biqat'in nadhari amma hum alaihi min ittiba'i sunnah, dan juga apa? Zayyahum, yaitu gaya mereka. Gayanya kulumprut, tidak pernah hadus, kumal misalnya. Itu mengarah kepada apa? Kepada orangnya. Taib, karena jarang mandi misalnya. Memang jenggotan, masya Allah, menjaga keistiqomahan, tapi apa? Jarang mandi, nek dekat dengan dia kok ambune, baunya bukan main misalnya. Orang soleh. Tapi apa? Arahnya kepada apa? Kepada sifat ini, kepada sifat pribadinya. Taib, bukan kepada apa yang mereka bawa berupa agama, berupa kesalehan. Taib. Biqat'in nadhar amma hum alaihi min ittiba'i sunnah, tanpa memandang terkait apa yang mereka berada di atasnya berupa mengikuti sunnah. Maka hukumnya apa? Fa innahum la yakfuruna bidzalik. Sesungguhnya mereka itu tidak kafir dengan sebab itu. Kenapa? Li'annal insana qad yastahzi'u bisyakhsi nafsihi biqat'in nadhari an amalihi wa fi'lihi lakinnahu ala khatarin 'adzim. Ya, karena manusia itu terkadang mengolok-olok seseorang itu karena memang ya orang itu. Ya, dari sisi apa? Orangnya, dari sisi pribadinya, tanpa memperhatikan amalan dan perbuatannya. Melihat orangnya saja. Tapi orang kok kumal teman, orang kok kotor, becek dan seterusnya, tanpa memperhatikan amalan dan perbuatannya. Nah, olok-olokan ini, akhwan, maka jangan dibiasakan mengolok-olok, mengomentari sesuatu, akhwan, yang dilihat pada orang lain. Ketika melihat sesuatu yang kurang senang, kalau bisa sampaikan sebagai bentuk pembenahan, kalau tidak, ya jangan mengolok-olok. Taib. Kenapa? Lakinnahu ala khatarin 'adzim. Walaupun dia tidak kafir, tapi dia berada dalam bahaya yang besar. Dalam bahaya yang besar. Baik. Ini penegasan tentang perincian hukum mengolok-olok orang saleh. Jadi ada berapa berarti perinciannya? Mengolok-olok orang saleh atau mengolok-olok ulama? Lebih-lebih lagi.
Hanif? Pendapat apa? Dua. Yang pertama, yang hukumnya kafir itu yang bagaimana? Apabila olok-olokan itu mengarah kepada agama yang mereka bawa, ilmu yang mereka sampaikan, maka hukumnya kafir. Karena hakikatnya dia mengolok-olok syariat. Paham? Kemudian yang kedua Pak Yahya? Yang mengolok-olok yang tidak kafir tapi jatuh dalam dosa besar, bahaya. Apabila olok-olokan ini mengarah pada apanya? Pada pribadi orang itu. Paham? Pada pribadi orangnya. Tanpa memperhatikan amalan dan perbuatannya. Tapi pada pribadinya. Apakah fisiknya atau sifat dia. Naam. Tayyib. Ini diingat. Barakallahu fiikum. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.